Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Dr. FNS. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi di bidang kesehatan, khususnya wanita maupun kehamilan, teman-teman bisa masuk subscribe channel saya, bunyikan loncengnya, lalu untuk mendapatkan update-update-nya. Jadi sebenarnya memang sudah ada yang bertanya sama saya tentang peningkatan berat badan janin ya, secara online maupun offline langsung. Apakah seperti ini betul dok gitu kan ya? Sebenarnya awal-awal mungkin hanya 1-2 gitu, tapi lama-lama kok banyak ya yang salah arah gitu ya. Sebelum saya bicara apa ya itu, saya akan memberitahu peningkatan berat badan janin ya. Sebenarnya untuk peningkatan berat badan janin pada sekitar minggu 15 itu sekitar 5 gram per hari. Lalu pada saat minggu ke-24 peningkatan berat badannya itu antara 15 sampai 20 gram per hari bayinya, janinnya. Lalu sekitar minggu ke-34 peningkatan berat badan janin per hari antara 30 sampai 35 gram per hari ya. Jadi kalau 30 gram per hari kalikan 7 bisa 210. Lalu maksimalnya per minggu setelah minggu 34 itu bisa sekitar 250 gram per minggu. Nah, jadi pada trimester 1 inilah pembentukan organ-organ. Di mana trimester 1 lalu mulai ke trimester 2 itu mulai penyempurnaan organ-organ ya. Pada saat trimester 2 ke trimester 3 disinilah kita mulai penambahan berat badan tuh seperti adanya lemak. Jadi setiap bayi yang lahir ini tergantung dengan yang ketiga ini. Kalau misalkan penimbunan lemaknya banyak, dia akan lebih berat dibandingkan bayi-bayi yang lain. Jadi teman-teman sudah tahu penambahan normalnya kurang lebih berapa per hari. Ya, saya sudah sebutkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, dok, apakah dengan makanan manis bisa meningkatkan berat badan dengan gampang dan mudah? Lalu di YouTube yang lain ada yang bilang, dok, dengan makan kalori yang lebih banyak, otomatis kalori banyak buat ke bayi transfernya juga lebih bagus, gitu kan? Lalu ada juga yang bilang tentang makanan dan sayur-sayur dipisahkan, gitu kan ya. Ada juga yang bilang, dok, jangan makan terlalu banyak junk food. Jadi kalau misalkan bicara makanan manis, dok, semakin manis semakin baik gitu kan, itu sangat salah ya, karena itu bisa menimbulkan pemicu sebagai diabetes mellitus. Begitu juga dengan kalori. Kalau misalnya yang penting kita mesti lebih banyak kalori dok, YouTube A bilangnya begini. Jadi sebenarnya itu juga salah teman-teman. Yang namanya hamil di mana-mana memang kita sudah ada peningkatan kalori yang dibutuhkan, tapi bukan berarti kalau bayinya kecil kita harus makan kalori yang lebih banyak. Bukan itu. Karena kebutuhan kalori itu adalah dasarnya berat badan ibu, bukan berat badan janin. Kalau memang ada kekurangan dalam pertumbuhan janin, itu adalah lain masalah. Ya. Jadi, kenapa saya bilang lain masalah? Memang betul bahwa kalau misalkan kekurangan kalori, orang yang ibu malnutrisi, nutrisi ya teman-teman, bukan kalori, nutrisi itu banyak, itu bisa menyebabkan bayi kecil. Tapi bukan sebaliknya. Kalau misalkan teman-teman mau membesarkan bayi, kita harus force banyak kalori. Enggak, bukan begitu. Kalori ada cukup, makannya cukup normal ya. Karena tidak melulu kalau bayinya itu kecil, permasalahannya di kalori. Kita juga mesti melihat kondisi ya. Saya rasa kalau orang-orang yang kota, saya ngelihat dari penampakan wajahnya aja atau gimana, itu saya rasa bukan orang-orang yang malnutrisi. Cuma teman-teman mesti ingat, kalori cukup, nutrisi cukup, tapi kalau misalkan transfernya ke bayi kurang, tidak bagus, bayi akan menjadi kecil. Teman-teman mesti ingat di situ. Kalau kita bilangnya adalah insufisiensi plasenta. Plasentanya tidak bekerja dengan baik ya. Jadi kalau teman-teman melihat, oh bayi saya kok kecil, kurang dari ini, sebelumnya oke, sampai umur 20 minggu oke, 26 minggu oke, tapi kenapa pas setelah 30 minggu kok berkurang ya, saya mesti makan banyak. Pada saat ini bukan hanya mikirkan kalori, karena lebih banyak penyakit berhubungan dengan insufisiensi plasenta ini ya. Jadi sebenarnya ada banyak
yang penyakit yang bisa menyebabkan insufisiensi plasenta ini. Misalkan Anda punya darah tinggi, diabetes, kolagen, macam-macam. Kalau boleh sebutin macam-macam. Jadi saya tahu kadang-kadang teman-teman ultrasound di tempat radiologi gitu ya. Oh bayinya sekian, kok lebih kecil. Lalu sebelum kita kunjungan ke dokter kandungan, Anda sudah menyimpulkan sendiri bahwa wah gue mesti makan banyak. Jadi nggak begitu. Teman-teman mesti lihat dulu hal apa yang mesti dilihat. Kenapa bayinya kecil? Mungkin akan dilakukan pengecekan Doppler tentang arteri, pembuluh darahnya lancar apa enggak ya. Jadi kita mesti mikir ke arah sana. Anda mungkin makannya cukup, tapi transfernya tidak cukup. Transfer yang nggak cukup itu berarti ada kelainan di plasenta. Nah, kita cari kelainan itu bagaimana ya. Karena kalau kelainan ini semakin tinggi tanpa sadar, misalnya contohnya diabetes, tanpa sadar Anda juga kena diabetes, lalu semakin parah karena Anda makannya makin lebih tinggi, yang manis-manis atau kalorinya lebih tinggi. Sebaliknya Anda nggak tahu kalau misalnya ternyata transfernya fungsinya makin buruk. Kalau hal ini terjadi, bayi bisa tiba-tiba sudden death. Ini adalah salah satu contoh yang kita tidak mau kalau misalkan terjadi diabetes pada kehamilan ya. Memang di YouTube itu begitu banyak informasi, tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Banyak yang menanyakan pendapat saya, dok saya boleh makan ini enggak, itu enggak. Yang saya tahu junk food. Kalau saya makan aja, asal tidak berlebihan. Kalau hari ini mau makan burger satu silahkan makan ya. Yang penting yang lain-lain itu yang namanya vitamin atau kebutuhan yang lain tidak dikurangi gitu teman-teman. Yang jelas itu yang teman-teman harus penting adalah tetap minum vitamin, teratur, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Itu yang paling penting. Makan juga sesuai aturan ya. Jadi kalau misalkan kelihatan bayinya kecil, langsung makan banyak, ya enggak juga. Banyak juga kasus di mana ternyata memang bayinya kecil. Tapi kalau misalnya kita ikuti pertumbuhannya, tetap berkembang, normal, cuma memang bayinya agak sedikit kecil. Itu juga ada. Biasanya itu dipengaruhi oleh keturunan. Ya, memang orangnya kecil-kecil, satu keluarga kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan Anda mengalami bayi Anda kecil, jangan langsung berpikiran makan manis ataupun makan kalori yang tinggi. Teman-teman mesti ingat bahwa kalori itu kebutuhannya ditentukan oleh berat badan. Berat badan sebelum kehamilan, lalu kita ukur. Ya, mana yang dibutuhkan selalu supaya bertambah dengan cukup, bukannya menambahkan sendiri. Kalau mau menambahkan itu pun porsinya harus pas, bukan hanya gulanya saja atau karbohidratnya saja atau banyaknya ya. Jadi sampai sini semoga teman-teman jelas bahwa tidak hanya kekurangan kalori bayi bisa kecil, kalori cukup pun bisa terjadi bayi kecil ya. Kalau Anda terus menambahkan itu sesuai kemauan Anda, itu hanya merusak kondisi badannya ibunya. Padahal ternyata salurannya nggak benar. Ya. Jadi sampai sini tujuan saya adalah mengedukasi ibu-ibu hamil, teman-teman sekalian yang sedang hamil supaya tidak salah jalan. Ya, karena itu kita tidak mau. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman supaya tidak salah jalan. Oke, akhir kata saya Dr. Effendi, saya mengucapkan terima kasih.